Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini sering nggak kita sadari bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Bayangkan, misal membangun sebuah daya saing, membangun competitiveness, agar kita bisa berkompetisi dengan daerah yang lain. Menyatukan, membangun persatuan dan persatuan kita, menyatukan antar daerah, antar kabupaten kota, antar provinsi, antar pulau, antar wilayah. Jokowi benar, masyarakat gak dipaksa lewat tol, kenapa masih nyinyir sih? Ditulis oleh widodo.ekspedisiwar.com. Dalam acara 1 dekade Bara JP, Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai pondasi negara maju yang kini menjadi sasaran negeri ini sesuai visi Indonesia Emas 2045. Namun Jokowi juga menyebutkan bahwa masyarakat tidak dipaksa untuk selalu atau harus menggunakan jalan tol. Iya, memang tidak ada paksaan, terutama kalau alasannya tidak mau membayar hanya untuk melewati jalan tol. Kan masih ada jalan lain yang bisa dipakai, mulai dari jalan kabupaten atau kota madya, provinsi hingga jalan nasional, yang semuanya tidak dikenakan biaya alias gratis. Tapi kadang ada juga yang diharapkan bayar seikhlasnya, ding, khususnya kalau ketemu jalanan yang sedang diperbaiki. Itu loh, kan kadang ada oknum yang menyodorkan ember di sekitar jalan yang sedang diperbaiki, supaya pengguna jalan bisa membayar seikhlasnya. Ada juga di jalanan umum kalau pas lewat persimpangan atau U-turn, suka ada Pak Ogah yang membantu menyeberangkan atau biar mudah memutar, tapi sekarang pasti emoh kalau cuma dikasih cepek atau 100 rupiah. Saya masih sukar mengerti kenapa ada orang yang masih nyinyir soal jalan tol atau infrastruktur lain yang dikebut dengan luar biasa sejak menjadi Presiden RI sesuai dengan janji semasa kampanye Pilpres 2014 dulu. Kalau soal bayar, namanya aja tol atau tax on location. Ya memang kudu bayar kalau mau melintas. Kalau mau gratisan tapi lewat tol, ya silakan saja terbang di atas jalan tol atau menggali di bawahnya. Terus lewat sana. Heran, orang kok maunya gratisan saja? Negara kan butuh pemasukan juga dari pembayaran tol. Terus belum lagi biaya pemeliharaan jalan tol yang pastinya memakan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi ada petugas yang perlu dibayar juga. Pakai duit beneran, bukan pakai daun atau kertas bergambar tokoh politik zaman now. Lah, kalau sekarang maunya gratis, duitnya mbahmu po buat membayar semua itu. Diulangnya obrolan soal tol dan infrastruktur oleh Jokowi, mungkin beliau masih mendengar ada orang yang memandang miring atau negatif soal pembangunan dan penggunaan jalan tol yang kudu membayar. Dengan ketentuan semakin jauh jarak tempuh, maka semakin mahal pula biaya tol yang kudu dibayarkan di pintu keluar tol. Dugaan lain, masih ada orang yang susah diajak maju karena mereka cukup hanya dengan jalanan yang tanpa bayar seperti yang selama ini dijalani. Mungkin ada nostalgia di sana, entahkah ketemu pasangan, ketemu setan, kan sebagian jalanan dikenal angker, hingga ketemu aspal yang sudah tahu keras tapi masih dicium juga. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu. Paripurna. Puan dan AHY mesra, Anies dan Nasdem berana. Ditulis oleh Ertuni di siwar.com. PD Perjuangan dan Partai Demokrat semakin akrab. Dua petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Gelora Bung Karno hari ini. Waduh, ada yang kepanasan nih. Adapun sejumlah elit PDIP dan Demokrat sudah tiba lebih dulu. Mereka tampak menunjukkan keakraban saat bertemu. Tidak sedikit di antara mereka yang berpelukan, setelah itu mereka berfoto bersama sambil mengacungkan jempol. Jangan-jangan mengacungkan jempol ke Nasional Demokrat ya? Aduh, jangan dikasih jempol dong. Syahrul Yassin Limpo masih belum diperiksa KPK. Belum lagi banyak kader Nasional Demokrat yang memundurkan diri. Jangan nambah lagi beban pikiran Om Brewok dong. Tampaknya kedua belah pihak telah melupakan masa lalu
di mana waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mencalonkan diri dan terpilih sebagai presiden. Dia mengalahkan calon presiden petahana yang juga atasannya di kabinet, Megawati Soekarno Putri. Ini awal mulanya luka antara kedua belah pihak memerah lantas bernanah. Tapi awas ya, luka memang tidak bisa bicara. Selanjutnya 2 periode pemerintahan SBY, PDIP menjadi oposisi di parlemen. Hal yang sama saat calon presiden PDIP, Joko Widodo menang di Pilpres 2014. Demokrat pun memilih berada di luar pemerintahan. Nah, pertemuan kedua belah pihak ini menghadirkan aroma-aroma peta politik yang berubah, di mana kita bisa mencium potensi bubarnya KPP di tengah pertemuan AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang begitu mesra. Sekretaris Jenderal kedua partai yang saling berpelukan tentunya menambah luka yang membara di kubu sebelah. Satu hal yang mesti kita ingat bahwa jika Demokrat jadi pindah ke PDIP, praktis koalisi perubahan tidak memenuhi syarat PT 20%. Ini artinya Anies akan berpeluang menjadi gelandangan politik. Nah, walaupun pasca pertemuan kedua belah pihak ini masing-masing tetap setia pada koalisi saat ini. Namun, Demokrat kan pernah mengancam agar Anies Baswedan segera mengumumkan calon wakil presiden di bulan ini. Ancaman ini bisa saja terbukti jika Nasdem menghambat ruang gerak AHY dalam memperoleh posisi calon wakil presiden. Sejauh ini Anies dan Ganjar sama-sama belum memiliki calon wakil presiden. Diisukan AHY menjadi kandidat kuat menjadi pendamping Anies. Namun tidak mungkin Nasdem membiarkan AHY begitu leluasa. Sementara Ganjar telah ditawari Erick Thohir oleh PAN dan Sandiaga Uno dari PPP. Nanti kita lihat saja ya bagaimana perkembangannya. Begitulah rumput yang bergoyang. PDI Puan Maharani akan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, Nasdem perlu mendorong agar komunikasi antara Surya Paloh dan Puan terjalin kembali. Ia menilai silaturahmi mesti dilanjut meski dengan parpol yang memiliki langkah politik berbeda. Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menekankan koalisi perubahan untuk persatuan masih solid. Ia juga tidak memiliki kecurigaan dan ketakutan bahwa Demokrat bakal berpaling setelah bertemu PDI Perjuangan. Anies deg-deg ser mendengar Surya Paloh wacanakan silaturahmi ke PDIP. Ditulis oleh Suparmin di siwar.com. Seperti yang kita ketahui, berita tentang wacana pertemuan antara Ketum Demokrat AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menghebohkan perpolitikan tanah air. Diberitakan Sekretaris Jenderal kedua parpol telah melakukan komunikasi di Jakarta Minggu 11 Juni 2023 guna membahas pertemuan tersebut. Bahkan AHY mengatakan akan menggelar karpet merah untuk tamu istimewanya tersebut. Berdasarkan informasi dari Puan, AHY turut dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.